Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal ikhwatul kiram, hafizakumullahu jami'an, abna'i tulab min faslil awal al-thanawi, hafizakumullah wa ra'akum aynama kuntum. Takallamna bil amsi an hadis Abdullah ibni Ukaim bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Limadha wukila ilaihi? Lianna qalbahu sayata'allaqu bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Hadha akhiru ma darasna fi al-usbu' al-madi. Wal-an na'ti ila al-hadith al-akhar fi safha 71. Rawahul Imamu Ahmad an Ruwaifi' qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi' la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw 'idhamin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Al-mufradat. Ruwaifi' huwa Ruwaifi' ibn Thabit ibn Sakan ibn Adi ibn al-Harith min Bani Malik ibn Najjar al-Ansari. Waliya Barqah wa Tarabulus faftataha Ifriqiya sanata 47 Hijriyah wa tuwfiya bi Barqah sanah 56 Hijriyah. Ruwaifi' ismuhu ya sabab, ismuhu Ruwaifi' bin Thabit bin Sakan bin Adi bin Haris min Bani Malik ibnu Najjar minal Ansor, yakni minal Madinah. Pernah menjadi gubernur di Barqa dan Tarablus. Beliau juga membuka atau dapat menguasai Afrika pada tahun 47. Wa tuwfiya, dan wafat beliau di daerahnya, di kotanya, di kota gubernurnya, yaitu Barqah sanah 56. Aqada lihiyatahu qila ma'nahu ma yaf'alunahu fil hurub min fatliha wa aqdiha takabburan. Wa qila ma'nahu mu'alajati syi'ri liyata'aqqada wa yattaja'a ala wajhi ta'annuth wa tana'um. Wa qila al-muradu aqduha fi sholati ay kaffiha. Aqada lihiyatahu, ada yang mengatakan, menafsirkan bahwa maknanya adalah mereka lakukan pada saat berperang, menganyam jenggotnya, mengepang jenggotnya dilakukan pada saat peperangan sebagai bentuk kesombongan terhadap musuh. Hadza jaiz, berjalan lenggak-lenggok untuk menyombongkan diri terhadap musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Fil hurub jaiz, kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Allah, itu dibolehkan. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah ia memperindah dengan cara mengepang, memperindah menurut mereka dengan cara memepang ataupun membagaimanakannya, merebondingnya atau apapun yang dilakukan
seperti ada artis di Indonesia yang melakukan seperti itu, pernah Ustadz lihat. Atau ada lagi yang mengatakan bahwasanya dia mengepangnya, mengikatnya, mengayamnya pada saat sholat. Ya, pada saat sholat. Ai kaffiha, yakni memegangnya. Taqallada wataron ay ja'alahu qiladata fi unukihi au unuki dabatihi au min ajli alwiqaya minal ain. Hadza marurna hadzal bab. yakni mengalungkan watar, mengalungkan jenis kalung-kalung yang sudah diisi jampe-jampe, yang sudah diisi kekuatan, baik pada leher anak-anak, pada leher seseorang, atau pada leher binatang, dalam rangka untuk supaya mencegah datangnya penyakit, atau mencegah datangnya wabah, atau mengobati penyakit. Istanja ay azalan nahwa wa huwa al-'adhrah 'anil makhraj. Istinja yakni bersuci dari hadas. Ya, bahasa kitanya adalah cebok. Membersihkan kotoran yang keluar dari lubang anus. Dari tempat keluarnya kotoran, istanja. Raji'ud daba ar-raji' ar-rauth, yakni kotoran onta. Yusama raji'an li'annahu raja'a an halatihi al-ula ba'da an kana 'alafan. Dinamakan raji' karena dia kembali pada kondisinya semula setelah dulunya adalah basah. Bari'un minhu hadza wa'idun syadidun fi haqqi man fa'ala dzalik. Ini adalah ancaman yang keras liman fa'ala dzalika. Na'ud ilal hadis ya syabab, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ruwaifi'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ruwaifi', ya Ruwaifi', semoga kehidupan Anda panjang. Jika kehidupan kamu panjang, maka beritahukan kepada orang-orang bahwa barang siapa yang suka menganyam, mengepang, meribonding, mengapapun jenggotnya dalam rangka untuk berhias diri, dalam rangka untuk kesombongan, dalam rangka untuk supaya masyhur, dikenal, atau mengalungkan jampe-jampe, kalung-kalung yang sudah disusupi, yang sudah dimasukkan dengan jampe-jampe kekuatan-kekuatan yang di luar kemampuan manusia, baik mengalungkannya pada anak-anak, pada hewan ternak, pada kendaraan, kalau zaman sekarang di rumah, digantungnya atau dimanapun, atau dia bersuci dengan kotoran hewan, bersuci dengan kotoran hewan. Maka ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad berlepas diri dari mereka yang melakukan 3 perbuatan ini. Artinya Nabi tidak bertanggung jawab bagi orang yang melakukan 3 hal ini. Yang suka menganyam, mengepang jenggotnya, dibikin-bikin yang aneh-aneh supaya dia terkenal atau supaya dia diketawakan, mendapatkan tertawaan dari orang lain, ataupun apa itu yang tujuannya adalah karena kesombongan, popularitas dan sebagainya, atau mengalungkan kalung yang sudah diisi kekuatan-kekuatan dalam rangka untuk menolak bencana, menolak wabah, mengobati penyakit, atau dia bersuci dari hadas dengan menggunakan kotoran hewan. Maka Nabi Muhammad berlepas diri dari itu. Munasabatul hadisi lil bab anna fihi nahya an taqlidil autar lidaf'il mahdurat wa annahu syirkun li'annahu la yaqdiru ala dzalika illallah. Yang masih terkait dengan bab ini, yakni majak fir ruqa wa tamaim, adalah mengalungkan kalung-kalung
dalam rangka untuk menolak bencana atau mengobati penyakit. Ini yang berhubungan dengan hadis ini, berhubungan dengan bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Kenapa? Karena dia termasuk syirik, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang benda-benda tersebut yang dikalungkan ini tidak memiliki kekuatan apa-apa tentunya. Naam, hadza haramun. Ma yustafadu minal hadis alamun min a'lamin nubuwah fa inna Ruwayfi'an talat hayatuhu ila sanah 56. Ini termasuk tanda-tanda kenabian bahwa Nabi sudah membaca Ruwayfi' ini akan panjang usianya, dan itu benar. Ini merupakan tanda kenabian. Nabi tidak mengetahui hal yang gaib, tapi Nabi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala antorikil wahyi toban. Saniyan wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarkuh. Sebagai seorang yang berilmu ya syabab, anak-anakku sekalian, wajib kalian ini memberitahukan kepada siapapun, kepada orang lain, atas perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Perintah Allah agar mereka melaksanakan, larangan Allah agar mereka menjauhi. Ini wajib bagi kita semua, bagi kalian para penuntut ilmu yang sudah tahu ilmunya. Beritahukan hal yang harus dilakukan, hal yang harus tidak dilakukan. Salisan masyru'iyatu ikramil lihyah wa i'fa'iha wa tahrimul ghai'isi biha bihalqin aw qassin aw aqdin aw taj'idin aw ghairi dzalik. Disyariatkan memuliakan jenggot dengan cara membiarkannya terhuntai. Jangan diapa-apakan, biarkan dia tumbuh dengan lebatnya. Dan haram memangkasnya, mencukurnya, memotongnya, menganyamnya, mengepangnya, membuatnya dia bergelombang, keriting dan sebagainya. Haram hukumnya memperlakukan seperti itu. Biarkan jenggot itu tumbuh seadanya, tidak perlu diapa-apakan. Rabi'an tahrimu ittikhadil qala'id lidaf'il mahdhur li'annahu syirik. Haram menjadikan kalung-kalung sebagai bentuk untuk menolak bencana, mengobati penyakit, karena ini termasuk perbuatan syirik. Khamisan tahrimul istinja birrauthi wal 'idhami. Haram bersuci dari hadas dengan menggunakan kotoran binatang dan dengan tulang. Ya, haram hukumnya. Carilah kalau tidak ada air, bebatuan, tisu, kalau zaman sekarang lebih mudah, tisu basah banyak dijual, dedaunan kalau kita di pegunungan, sedang kemah, sedang naik gunung, dan seterusnya. Kemudian yang akhir ya ikhwan, ya abnai tulab, anna hadhil jaraim al-madhkurah minal kabair, bahwa 3 hal yang tadi disebutkan dalam hadis Ruwayfi' adalah termasuk dosa besar bagi pelakunya. Dosa besar. Ya, oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari perbuatan syirik dan dari dosa-dosa besar yang akan menjauhkan diri kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.